Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu majelis pengajian Sabilul Khairat. Mari kita renungkan bersama tema yang menenangkan hati. Allah tidak menzalimi hambanya. Dapatkan pencerahan tentang keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Pahami bahwa setiap ujian dan nikmat adalah bagian dari hikmahnya. Tidak ada sedikit pun kezaliman. Perkuat iman dan temukan ketenangan jiwa dalam pemahaman ini. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memperdalam ilmu agama dan meraih keberkahan. Kami nantikan kehadiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini untuk berzikir dan sekaligus niat ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada akhirnya Allah memberikan kesabaran dan kesadaran tentang menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Memang kita hidup di dunia ini tidak luput dari cobaan, Pak. Tapi bagaimana kita untuk menghadapi cobaan itu supaya kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini memang betul-betul tidak luput dari cobaan, penderitaan, kemiskinan. Tetapi mari kita merujuk kepada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan kita merujuk kepada Al-Quranul Karim ini, Allah memberikan jalan keluar untuk kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 2, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kata Allah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, yaitu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Ini mari kita tadabburi firman-firman Allah di dalam Al-Quran, biar kita semua supaya tidak selalu suudzon kepada Allah, bahwa Allah sedikit pun tidak mendolimi hamba. Allah tidak mendolimi kita semua. Allah menguji kita dengan musibah
dengan penyakit, dengan kemiskinan, dengan malapetaka, Allah punya tujuan. Nah ini kita harus paham. Allah punya tujuan. Bukan sekali-sekali Allah mendolimi kita. Bukan ya. Mari kita pahami firman Allah di bawah ini, biar kita tidak mudah suudzon kepada Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang melakukan muhasabah, introspeksi diri, ya. Di dunia itu untuk mempersiapkan diri menghadap hisab di akhirat, ya. Ini sangat penting. Mari kita catat dan tulis. Ada 3 ayat, ada 3 surat firman Allah yang sangat perlu kita fahami bersama, kita belajar bersama. Yang pertama, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Ini Pak. Ini sebagian ayat perlu kita pahami bersama supaya kita tidak suudzon kepada Allah. Dhaharal fasadu. Di sini telah nampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aydin nas, itu sebagai disebabkan perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu, agar mereka merasakan dari apa yang dikerjakan, la'allahum yarji'un. Ini Pak, tujuan Allah ya. Jadi Allah menimpakan musibah ya, karena gara-gara tangan-tangan kita sendiri Pak. Jadi Allah menimpakan itu tujuannya la'allahum yarji'un ya, agar kita semua kembali ke jalan yang benar. Ini tujuan Allah Pak ya. Jadi bukan karena Allah benci mendolimi kita, bukan ya. Tujuan Allah agar supaya kita ini kembali ke jalan yang benar. Ini tujuan Allah, bukan mendolimi ya. Jadi maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tujuan Allah ya. Ini sangat perlu kita pahami bersama, karena biar kita tidak muring-muring kalau Allah memberikan musibah kepada kita ya. Yang kedua, mari kita buka, catat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Ini Pak. Jadi kata Allah, walaqad arsalna ila umamin min qablik, dan sesungguhnya kami mengutus rasul kepada umat-umat sebelummu, katanya sebelum Nabi Muhammad, fa akhadnahum bil ba'sa, kemudian kami siksa dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan. Apa tujuan Allah? La'allahum yatadarra'un, agar kita semua bisa memohon kepada Allah dengan
kerendahan hati. Ini Pak. Ini tujuan Allah Pak. Ya. Jadi hidup di dunia ini mesti ditimpakan oleh Allah itu kemelaratan, kesengsaraan. Apa tujuan Allah? La'allahum yatadarra'un. Agar kita memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, Pak. Ini ada hadis ya, bahwa Nabi Muhammad pun Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ini Nabi Muhammad wafat dalam keadaan baju besinya tergadaikan, Pak. Ya. Ini perlu kita buat contoh. Baju besinya untuk berperang itu digadaikan kepada orang Yahudi untuk jaminan hutang, Pak. Ya. Karena apa? Karena keperluan membeli makanan pokok. Ini, Pak. Jadi pas-pasan, tapi kenapa tidak pengaruh kepada perjuangan, Pak? Keadaan begitu memang kembali ke tadi firman Allah, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah akan menguji kita supaya apa? Allah supaya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalnya yang terbaik. Memang diuji, Pak. Jadi tidak heran untuk kita supaya bisa menerima ujian yang Allah timpakan kepada kita. Yang ketiga, mari kita buka firman Allah surat Al-A'raf ayat 94. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Dan kami tidak mengutus seseorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kemelaratan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. Ini, Pak. Jadi tujuan Allah seperti itu. Sebabnya apa? Yang paling sulit memang menjaga nafsu, Pak. Kadang-kadang merasa bangga, membanggakan diri. Coba seperti tadabburi seperti Nabi Yunus di yang tertulis Rabbana dzalamna anfusana, itu kan merendahkan diri. Seperti Nabi Adam, banyak kisah-kisah di sini. Ujung-ujungnya apa? Firman Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini, Pak. Jadi ada tujuan, ya. Jadi Allah menimpakan musibah, menimpakan kemelaratan kepada kita itu ada tujuan, Pak. Jadi endingnya kalau kita bertahan dalam ketakwaan dan kesabaran dan dengan tawadu kepada Allah dari semua musibah yang Allah timpakan, ya. Ini Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan datang. Kalau musibah itu sudah bertubi-tubi, itu jangan sudon kepada Allah. Ya, pertolongan Allah sebenarnya akan turun. Ya. Tapi kita banyak yang tidak lulus. Kalau sudah ujian bertubi-tubi datang, kita kebanyakan putus asa, meloncat ke yang lain, meninggalkan jihad, itu kalah, Pak ya. Jadi kalah karena mari kita bersama merujuk kepada Al-Qur'an, ya. Jadi Allah di sini pasti kami akan melimpahkan kepada mereka kalau kita betul-betul bertahan
kita melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit, dari bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, mari catat, ini firman Allah surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini Pak. Nah, jadi supaya kita ini tidak muring-muring apabila ditimpakan musibah, kemelaratan, kemiskinan, maka kita harus merujuk kepada Al-Qur'an. Di Al-Qur'an lengkap, Pak, ya. Mari kita lanjutkan, kuatkan dengan kitab hikam di sini supaya kita betul-betul yakin bahwa Allah itu tidak mendolimi hamba, ya. Ada tujuan. Mari kita dikuatkan dengan kitab hikam. Di sini apa kata Ibnu Athaillah yang pengarang kitab hikam? Kita bacakan pasal 32. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaurib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Ini Pak. Di sini sifatnya dunia. Jadi sifatnya dunia ini kata ulama sufi ini, jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama engkau masih hidup, masih di dunia, ya, masih ada di dunia. Jangan heran, sebab ia tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni sifatnya. Ini. Jadi mesti diuji oleh Allah kalau kita hidup di dunia ini. Tapi tujuannya Allah baik, mentarbiah kita sebenarnya. Ya. Kalau mau Allah ya taliyabluwakum ayyukum ahsanu amala la'allahum yatadarraun la'allahum yarji'un. Ini Allah tujuannya, ya, bukan benci, bukan karena mendolimi kita, bukan, ya. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, dunia ini adalah penderitaan dan duka cita, maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti itu hanyalah semua keberuntungan. Ini maksudnya min fadlillah, ya, min fadlillah. Sebabnya di dunia ini memang sementara, Pak. Allah yang tujuan Allah itu supaya fil akhirah. Jadi maaf apa bekerja atau apa ibadat itu niatnya supaya kita mengejar akhirat. Nanti dunianya akan ikut, gitu loh Pak. Ya, jangan diniatkan kebahagiaan dunia. Sebab sifatnya dunia ini di sini kata ulama sufi ini memang sifatnya dunia cobaan, penderitaan, ya. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, dunia ini adalah penderitaan dan duka cita. Maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti itu hanyalah sebuah keberuntungan, ya. Syekh Ja'far di sini As-Siddiq radhiyallahu an berkata, barang siapa meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, berarti ia melelahkan dirinya dan tidak akan diberi. Ketika ditanya apakah itu, jawabannya kesenangan di dunia. Ini maksudnya Pak, kesenangan di dunia, kalau seumpama kepingin kesenangan di dunia, ini akhiratnya belum tentu dikasih oleh Allah, ya. Maka dari itu harus niatkan itu, kejar akhirat, nanti dunianya akan ikut. Ini maksudnya. Di sini
Sebagian ulama, Imam Junaidi Al-Baghdad berkata, aku tidak merasa terhina apa yang menimpa diriku, sebab aku telah berpendirian bahwa dunia ini tempat penderitaan dan ujian, dan alam ini dikelilingi oleh bencana, maka sudah selayaknya dia menyambutku dengan segala kesulitan dan penderitaan. Jadi disiapkan, Pak. Jadi lebih baik kita ini siap susah daripada siap bahagia, karena kalau sudah terjadi sudah disiapin. Itu loh maksudnya, ya. Apabila ia menyambut aku dengan kesenangan, maka itu adalah suatu karunia dan kelebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ini penting sekali diperhatikan ini. Jika engkau dapat beramal karena Allah dengan ikhlas dan keyakinan, maka laksanakanlah. Dan jika tidak dapat, maka sabarlah. Maka sesungguhnya sabar menghadapi kesulitan itu, ini kata Nabi, suatu keuntungan yang besar. Ini kata Nabi. Sesuai dengan Al-Quran, fabasyiris sabirin. Ya, jadi ini kata Nabi. Jadi Umar bin Khattab di sini radhiyallahu an berkata kepada orang yang dinasehatinya. Tidak, Umar berkata di sini, jika engkau sabar, maka hukum ketentuan takdir Allah tetap berjalan dan engkau mendapat pahala. Dan engkau mendapat pahala. Ini kata Umar bin Khattab, ya. Dan apabila engkau tidak sabar, tetap berlaku ketentuan Allah, sedangkan engkau berdosa. Itu, Pak. Ini kata Sayyidina Umar, ya. Jadi maka apapun yang menimpa dirimu, tetaplah berserah diri kepada Allah dengan penuh kesabaran, sebab ketentuan Allah pasti akan terjadi padamu. Ini, Pak. Ini ketentuan-ketentuan sudah dibacakan tafsirnya, sudah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita bisa menerima takdir yang Allah berikan kepada kita, dan kita mudah-mudahan diberi kefahaman dan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari guru kita untuk menjelaskan, mengokohkan apa yang kita baca. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW ayat ini yang disebutkan Allahumma syarrajin mal'un ma fiha illa Allah wa ma walahu wa alimu au muta'allim. Dunia itu berlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat. Dan kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau pekerja dunia. Ya, ini apa yang kamu ketahui tadi berhubungan dengan hal yang sebelumnya. Ya, jadi kita termasuk orang-orang yang hindari lahanat tersebut. Allah kita berkata dan kita dari kita dan segala sesuatu yang menyulitkan kita
berikan kepada kita masalah. Amin 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 ya Rabbal alamin. Berikan kabul. Amin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat